Sebelum menonton, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pembelajar? Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan semangat. Mari kita wujudkan hal tersebut dengan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa pakai masker untuk mencegah penularan COVID-19. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia yang saat itu akan merdeka berhasil dirumuskan dalam sidang kedua BPUPKI. Menurut kalian, apakah rancangan Undang-Undang Dasar tersebut bisa langsung dipakai sebagai aturan bernegara bagi Indonesia? Ya, betul sekali. Agar dapat berlaku sebagai hukum dan mengikat, maka rancangan Undang-Undang Dasar tersebut harus melalui proses pengesahan terlebih dahulu. Bagaimana ya proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apakah rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI mengalami perubahan pada saat proses pengesahan? Para pembelajar, kita masih mempelajari materi bab 3, Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan materi pokok Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, sikap spiritual, yaitu bersyukur atas anugerah Tuhan, bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sikap sosial, yaitu menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, keterampilan, yaitu memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, mendeskripsikan proses pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menjelaskan latar belakang perubahan rancangan Undang-Undang Dasar dalam sidang pertama PPKI. Yang ketiga, menjelaskan hasil perubahan naskah Undang-Undang Dasar dalam sidang pertama PPKI. Keempat, membandingkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil sidang pertama PPKI dengan hasil perubahan atau amandemen. Kelima, menjelaskan arti penting sidang pertama PPKI. Para pembelajar, marilah kita mulai materi ini dengan mencermati proses pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar. Negara kita berhasil menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar sebagai landasan pokok penyelenggaraan bernegara. Untuk itu, PPKI menggelar sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar hasil rancangan BPUPKI. Pertama, diawali dengan sambutan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI agar peserta sidang mengikuti hasil rancangan Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI. Perubahan dilakukan pada hal-hal penting, sehingga urusan pengesahan Undang-Undang Dasar dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat segera dicapai kesepakatan. Selanjutnya, hal itu mendapat sambutan baik dari para anggota PPKI. Dr. Andes Muhammad Hatta memimpin jalannya pembahasan Undang-Undang Dasar. Para peserta sidang bekerja dengan cepat. Proses pembahasan diliputi dengan suasana penuh kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh.
Selanjutnya, Otto Iskandar Dinata memberi masukan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan persetujuan lisan peserta sidang tanpa pemungutan suara. Beliau juga mengusulkan Insinyur Soekarno sebagai calon presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai calon wakil presiden. Semua peserta setuju seraya bertepuk tangan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta sidang juga berhasil membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu tugas presiden sebelum MPR dan DPR hasil pemilu terbentuk. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI yang dipakai dalam sidang pertama BPKI mengalami perubahan. Perubahan pada bagian pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta dilatar belakangi oleh keberatan wakil-wakil Protestan dan Katolik terhadap sila pertama rumusan dasar negara pada alinea keempat yang dianggap condong pada kepentingan agama tertentu. Hal ini berhasil diselesaikan beberapa saat sebelum sidang dimulai. Selanjutnya, perubahan juga dilakukan terhadap isi atau batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang masih menyatakan adanya kepentingan serta campur tangan Jepang dalam pemerintahan Indonesia. Padahal, Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Berikut contoh pasal yang dimaksud. Yang pertama, bagian ketentuan peralihan pasal 37 ayat 1 berbunyi, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan semufakat bala tentara Dai Nippon mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintah kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya yang kedua, pasal 38 berbunyi, selama peperangan ini masih berlaku, tuntutan perang dan pembelaan negara langsung dipegang bala tentara Dai Nippon dengan pemufakatan dengan pemerintah Indonesia. Selanjutnya mari kita cermati hasil perubahan rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI melalui sajian berikut. Yang pertama, istilah hukum dasar dalam Undang-Undang Dasar rancangan BPUPKI dirubah menjadi istilah Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar hasil perubahan PPKI. Begitu juga istilah mukadimah dirubah menjadi istilah pembukaan. Selanjutnya, kalimat pembukaan alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemudian dirubah menjadi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, kemudian dikembangkan lagi menjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Begitu juga dalam kalimat dalam suatu hukum dasar negara Indonesia dirubah menjadi dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia. Kemudian pada kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam alinea keempat pembukaan dirubah menjadi dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, untuk perubahan-perubahan lainnya bisa kalian cermati dalam tayangan berikut ini. Para pembelajar, selanjutnya marilah kita cermati sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah disahkan oleh PPKI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diumumkan secara resmi dan dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2, nomor 7, tanggal 15 Februari 1946. Pada saat disahkan pertama kali, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sistematika atau susunan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Kedua, batang tubuh atau pasal-pasal terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan yang ketiga, penjelasan. Saat ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi rakyat. Sistematika atau susunannya juga mengalami perubahan, yaitu pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea, 2. Pasal-pasal berisi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Berikutnya mari kita bahas arti penting sidang pertama PPKI. Sidang pertama PPKI berhasil memutuskan 3 hal, yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Persidangan tersebut memiliki arti penting, yaitu sebagai wadah disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya Undang-Undang Dasar tersebut, Indonesia memiliki landasan dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, sidang tersebut juga berhasil mempertemukan kesepahaman pendiri negara terkait presiden dan wakil presiden sebagai unsur utama berdirinya negara. Bagaimana? Kalian sudah memahami materi pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kan? Untuk memperkuat pemahaman tersebut, mari kita simak kesimpulan pembelajaran kita. Para pembelajar, tidak terasa kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas perhatian kalian, begitu juga kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.